Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Syahputra. Di sini pertemuan ke-14, membuat jaringan sederhana ketiga. Nah, di sini ada gambar topologi. Di sini soalnya membuat jaringan komputer sesuai dengan topologi yang di atas, yang sesuai gambar ini. Yang kedua, pada jaringan tersebut membuat sistem keamanannya melalui LAN konsol dan LAN VT serta password yang dienkrip. Setelah itu, buat banner methodnya. Yang keempat ini men-setting interface gigabit internet yang 0/0-nya menggunakan IP 192.168.10.1/24. Dan yang kelima, men-setting interface gigabit internet 0/1 dengan IP 192.168.11.1/24 dan digunakan sebagai DHCP server, yaitu dengan range 192.168.11.1 sampai 192.168.11.40 agar tidak termasuk ke DHCP. Yang kedua juga dari range 192.168.11.150 sampai 192.168.11.254 biar tidak tercampur atau DHCP itu tidak termasuk. Berarti dari DHCP itu range-nya dari IP 41 hingga 149. Dan yang ketiga ini DHCP pool-nya jaringan komputer. Selanjutnya langsung saja ke paket Treasure Cisco. Nah, di sini pertama kita akan membuat topologinya menggunakan sebuah router, terus switch-nya menggunakan 2, dan end device-nya menggunakan PC. Untuk switch pertama ada 3 end device PC, dan switch kedua 2 end device PC. Selanjutnya tinggal disambungkan menggunakan connection dan kabel strike-nya. Disambungkan dari router ke switch. Dan dari switch ke end device-nya. Nah, setelah udah disambungkan, berarti untuk membuat topologi jaringan sudah selesai. Selanjutnya akan men-setting sistem keamanannya untuk LAN konsol dan LAN VTY. Klik 2 kali router, terus ke command line interface. Pertama menggunakan no. Nah, untuk masuk ke pengaturannya, pertama ketik IN atau enable, enter. Nah, setelah tampilannya router crash kayak gini, langsung ke config terminal atau bisa digunakan config T, enter. Nah, lanjut masuk ke LAN console. Pertama, LAN console kosong. Enter. Nah, setelah ini
kita set passwordnya. Passwordnya bisa bebas, terserah. Di sini kita akan menggunakan Jacom. Enter, terus login. Setelah sudah, kita exit. Nah, berarti untuk LAN console ini kita sudah mengeset passwordnya tersebut menggunakan Jacom passwordnya. Selanjutnya kita akan men-setting sistem keamanannya lagi untuk LAN VTA. Masuk kembali ke config terminal. Terus di sini kita akan ketik LAN VTA 04. 04 ini dalam arti untuk admin yang masuk. Maksudnya batasan. Setelah itu enter. Nah, setelah itu kita bisa baru bisa men-set passwordnya. Password di sini kita samakan saja sama kayak LAN console passwordnya. Jacom. Enter. Nah, login dan exit kalau sudah. Nah, di sini NVDA 04 sudah terset passwordnya. Bisa dicoba exit. Nah, di sini sudah setiap kalau mau masuk harus masukkan password terlebih dahulu untuk masuk ke routernya itu. Masukkan passwordnya Jacom. Nah, di sini sudah masuk berarti enable. Berarti untuk sistem keamanan password di LAN console dan LAN VTA sudah berhasil. Berarti selanjutnya kita akan membuat passwordnya terencrypt. Gimana caranya? Balik. Pertama masuk dulu config terminal. Nah, setelah ini langsung aja tulis service password strip encrypt. Encryption. Kalau sudah enter, langsung setelah itu exit. Nah, biar tahu apakah sudah terencrypt atau belum, show run. More. Nah, di sini bisa dilihat LAN console kosong, passwordnya dia sudah terencrypt dan VTA-nya juga sudah terencrypt. Berarti untuk di poin 2 ini sudah berhasil. Selanjutnya ke poin 3 membuat banner. Pertama masuk ke config terminal lagi. Nah, setelah ini langsung aja tuliskan banner method. Nah, di sini jangan lupa kutip 2 dan kata-katanya. Kata-katanya kita menggunakan selamat datang saja. Datang. Akhiri dengan kutip 2 lagi. Kalau sudah, enter. Jangan lupa untuk exit. Nah, kita exit kembali untuk melihat apakah sudah ada bannernya atau belum. Exit. Nah, di sini sudah ada nih tampilan selamat datang, berarti ini bannernya sudah berhasil. Masuk kembali. Berarti untuk poin 3 ini udah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat poin 4, yaitu men-setting interface Gigabyte Ethernet 0/0. Di setting IP address-nya yaitu 192.168.0.1/24.
langsung ke router. Terus config T, config terminal maksudnya, enter. Nah, di sini kita tulis interface gigabit Ethernet 0/0/0. Setelah itu enter. Nah, kalau misalnya di router dalam kurungnya config strip IF berarti sudah masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0 tersebut. Nah, setelah itu langsung saja kita men-setting IP-nya tersebut di IP address 192.168.10.1/244 itu berarti submesh-nya itu 255.255.255.0. Setelah itu enter. Tidak lupa jangan lupa setelah itu no shutdown. Agar no shutdown ini perintah untuk mengaktifkan interface tersebut. Enter. Nah, setelah itu kalau sudah kita exit kembali. Berarti untuk interface gigabit 0/0-nya sudah kita setting IP-nya. Selanjutnya ke poin 5. Men-setting interface gigabit 0/1 dengan IP address-nya 192.168.11.1/24. Masuk kembali config terminal. Lalu interface gigabit Ethernet 0/0/1. Setelah itu enter. Oh, ada tipe dikit. Nah, pastikan tulisannya benar. Jangan ada yang kurang atau salah. Enter. Nah, setelah kayak gini, lalu tinggal set IP address-nya. IP address-nya itu 192.168.11.1. Dan di submesh-nya itu /24 255.255.255.0. Enter. Tidak lupa no shutdown. No shutdown. Nah, setelah selesai kita exit kembali. Exit. Nah, berarti untuk interface gigabit Ethernet 0/1 sudah di set IP address-nya dan selanjutnya kita setting untuk DHCP servernya. Untuk DHCP servernya itu masuk ke config T. Nah, di sini IP DHCP excluded address dengan IP-nya pertama di range 192.168.11.1 ke 192.168.11.40. Setelah itu kalau sudah enter. Oh, sebentar ada yang kurang berarti. Excluded. Nah, seharusnya setelah exclude strip address tidak ada spasi ya. Enter. Nah, berarti sudah di sini sudah ini
Yang pertama ini range-nya sudah di set, lalu set range kedua ini di IP DHCP excluded address 192.168.11.150 sampai 192.168.11.254. Enter. Nah, sudah tersetting. Lalu ketiga ini DHCP pool-nya. Di masih config terminal, kita langsung ketik IP DHCP pool jaringan komputer. Strip komputer. Setelah itu enter. Nah, ini udah DHCP config, masuk ke pengaturan DHCP-nya, lalu kita network 192.168.11.0 kedua. Song enter, lalu lanjutnya default-nya default router 192.1.1 enter. Nah, setelah itu di exit saja. Nah, kita cek dulu surat apakah. Nah, ini untuk DHCP-nya sudah terdaftar IP DHCP exclude-nya. Di yang pertama ini di 1.92.168.11.1 sampai 192.168.11.40. Ini sudah ada. Yang keduanya juga di 192.168.11.150 ke 192.168.11.254. Ini sudah ada. Nah, untuk DHCP pool-nya jaringan komputer. Nah, ini network-nya. Ini default-nya. Karena 11.1 ini itu digunakan sebagai DHCP server di poin 5 ini. Nah, sudah berarti langsung kita setting saja ke PC-nya. Di PC klik 2 kali PC-nya terus desktop. Nah, untuk yang switch pertama ini kita settingnya IP address-nya static. Bisa langsung saja. Nah, kenapa ini 10? Karena yang pertama ini static itu yang 10 ini IP address-nya. Nah, dan gateway-nya ini dia mengambil ke routernya ini. Router IP-nya router yang pertama kali ini. Setelah itu sudah langsung kita close saja. Selanjutnya juga untuk PC satunya.
kedua. Nah, untuk yang kedua ini yang di sebelahnya di switch kedua, kita settingnya menggunakan DHCP saja. Karena untuk IP kedua ini sudah disetting DHCP servernya. Root kita DHCP. Nah, di sini udah terlihat jelas IP-nya langsung. Selanjutnya, nah sudah. Sekarang kita coba tes dari PC2 ke PC1 dan PC2 ini kita ke PC3. Tes ping, command prompt ping. Pertama kita ke PC1 dulu. 3. Nah, sini sudah berhasil berarti. Selanjutnya kita ke PC3 ini. Ping 192.168.11.41. Kenapa ini 41? Karena IP DHCP yang diberikan itu kan dari range 41 hingga range 149 itu. Enter. Oh, bisa diulang kembali. Nah, di sini berarti sudah terhubung. Berarti dari PC2 bisa ping PC1 dan PC3. Sebaliknya apakah Mas bisa dari PC3 ini kita ping ke PC2? Ping 168.10.4. Oh, berhasil. Berarti sukses. Sebaliknya pun dari PC3 kita ping koneksinya ke PC2 berhasil. Dan untuk sekian dari pembahasan tugas pertemuan 4 ini, maaf bila ada kesalahan kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.